dalam ladang-ladang bumi, tempat suci, tempat sorban-sorban bertumbuhan. Ada yang jatuh di atas ranjang. Sebelumnya saya minta matursukan. Matursukan kepada panjenengan, ngapunten ingkang kathah, ngrepoten jenengan, menyita waktu jenengan sebenarnya harapanku muga-muga omongan iki iso manfaat lah kanggo banyak teman-teman. Ngono ya Kang ya. Kang Dodi bilang manggilnya. Lengkapnya aku ora kenal, aku begitu panjang. Lengkapnya sama Kang asli Kang. Asli sama Kang. Dodian Maswa. Dodian Maswa. Dodian Maswa. Kok jenenge semangar ngono Kang? Apa artine Kang sebenarnya? Yan Maswa iku koyo gak familiar gitu namanya, gak familiar ngono ya. Ya, bapakku itu orang Saparua, Maluku, tapi keturunan Portugis. Wih. Jadi namanya Harian Manuel. Oh iya, Harian Manuel. Harian Manuel. Oh iya terus kan. Jadi ibu saya itu orang Jawa Timur, orang Jombang. Namanya Mas Kufa. Jadi nama saya itu dari digabungkan dari kedua orang tua saya, jadi Dodian Maswa. Wih, keren Dodian Maswa, keren. Jadi itu bapak dan ibu saya itu perantau. Bapak saya keluar dari Saparua, ibu saya dari Jombang ketemu di Surabaya. Ya gitu, asal usul dari nama Dodian Maswa. Keluarga berapa Mas? Saudara. 5, saya nomor 4. Wih, dan semuanya sekarang sudah. Iya, sudah. Ini tinggal di Surabaya atau anu Kak? Sekarang domisili di Gresik. Kebanyakan di Gresik. Kalau ada saudara yang tinggal di Surabaya juga ada. Terusan anu Kak. Nek menurut jenengan sebenarnya kan sekarang itu berkecimpung yang urusan kesenian gitu loh. Ya bahasa Indonesia ini seniman apa bila sebenarnya seniman dhewe menurut jenengan iki apa sih? Ya jenengan koyo apa sih sebenarnya? Kesenimanannya itu kan bertahap kan sebetulnya. Misalkan yang saya alami ini ada tahapan-tahapannya. Pertama, saya mulai aktif berkesenian itu tahun 87. Selesai sekolah SMA, lulus SMA, saya gabung di kelompok teater. Jadi saya sebagai personality itu belum seniman kan, masih orang yang menggeluti kesenian kan gitu. Kemudian ada tahapan belajar di situ. Saya menekuni teater, saya belajar teater, terus sampai menguasai elemen-elemen, memahami elemen-elemennya, memahami filosofinya, sampai melakukan proses, mempunyai karya kan gitu ya. Nah, beberapa karya terlahir dari hasil belajar berkesenian itu. Kemudian ada stigma dari teman-teman, dari orang-orang, dari masyarakat. Wah, ini pelaku kesenian. Mulai muncul stigma bahwa seniman kan gitu, ada tahapan gitu. Jadi saya pikir itu keniscayaan, maka orang akan menyebut sebagai seniman. Nah, yang awalnya pelaku kesenian kan gitu. Yang awalnya belajar kesenian menjadi pelaku kesenian, kemudian orang memberi stigma gitu. Kemudian tahapan berikutnya ada pemahaman lebih dari ketika stigma itu lahir, dan ketika orang-orang memberi stigma, wah ini kayaknya beban juga ketika disebut sebagai seniman kan gitu, atau dikatakan sebagai seniman gitu. Beban juga. Maka semakin menekuni, semakin tahu kesenian, maka semakin banyak yang harus diketahui di kesenian itu. Spesifiknya misalnya teater. Semakin tahu saya banyak tentang teater, semakin banyak juga yang harus saya ketahui kan. Nah, itu tahapan-tahapan di mana proses berkesenian atau stigma seniman itu
sudah menjadi label kan. Ya wes konsekuensinya itu kan gitu. Sampai akhirnya menemukan pemahaman bahwa oh ternyata kesenian itu investasi bagi peradaban kan gitu. Misalkan karya sastra, karya teater, karya tari apa itu kan satu realitas bahwa itu investasi tabungan bagi peradaban. Tanpa adanya kesenian, tanpa adanya pelaku-pelaku kesenian atau seniman yang melahirkan karya-karya dengan pemikirannya, dengan kehalusan budinya, maka peradaban tidak punya tabungan untuk sebuah bentuk yang lebih universal. Tapi proses pemahaman yang dengan bilang sampai segini bahwa kesenian itu adalah investasi peradaban itu sampai menemukan dalam prosesnya ya. Iya. Awalnya tidak seperti itu. Iya, awalnya sederhana macam apa? Iya, awalnya justru malah ada kebuntuan, ada stagnasi ketika saya berkesenian tapi tidak punya orientasi apa-apa gitu. Hanya gagalan bikin karya pentas dikeploi, habis itu selesai. Nah, itu justru malah membuat kejumutan, artinya masa berkesenian itu hanya seperti ini ya gitu. Akhirnya muncul, kalau dulu di teater itu kan ketika saya mempelajari sejarah teater, lahirnya teater atau mempelajari tentang siapa-siapa pelaku teater secara dunia ya, internasional yang melahirkan gagasan, bentuk, aliran, itu ternyata ilmuwan semua gitu. Ternyata penggagas teater itu kalau nggak teolog ya psikolog, sosiolog kan gitu, filosof kan gitu. Sebut saja siapa ya, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, ilmuwan semua. Iya kan? Oh berarti berteater atau berkesenian itu bisa sebagai disiplin ilmu. Nah maka muncul pemahaman itu atau kesadaran itu. Oh semakin kita harus punya konsekuensi bahwa kita diberi label seniman, ya semakin kita melakukan upaya pencarian itu. Ya meskipun ada tuduhan bahwa wah ini melakukan semacam legasi atau legalitas bahwa supaya tetap disebut seniman gitu. Ya, it's okay, tapi konsekuensinya memang itu gitu. Karena menurut perjalanan, menurut cerita dan info itu kan dengan perjalanan panjang nih. Perjalanan panjang untuk sampai dengan punya pemahaman macam ini. Lah nek mungkin karena artinya jenengan berarti saksi sejarah. Di era-era tahunnya jenengan, kemudian jenengan itu kan dulu jenengan itu masuk komunitas teater namanya Teater Jaguar. Yang notabene dia punya latar belakang atau basic gerakan itu sebagai teater religi. Kan ngono. Iya. Nah, ngono ya. Terusan tiba-tiba entah tahun berapa aku nggak apa-apa kan jenengan. Tiba-tiba jenengan berubah. Sampean mengambil satu inisiatif, Bu. Alasan inisiatif aku ora ro, Kang. Sampean membuat satu kelompok teater namanya tuh Dewi Teater Tobong. Iku piye sejarah itu? Sampean pada titik itu kok iso ngantek ngono, kemudian kok ngamek milih Tobong lapo sing kemarin kan bilang. Piye kan? Ya banyak hal sih sebenarnya, banyak hal. Kalau hal yang pertama saya merasakan bahwa di Jaguar itu ruang belajar saya. Tempat saya berinteraksi dengan pelaku-pelaku kesenian yang lain karena dulu Jaguar itu pendirinya justru malah orang-orang top. Kayak Niki Kosase penulis naskah drama radio Brahma Kumbara itu salah satu pendiri. Terus Emno itu dia dokter sebetulnya, lulusan UNER, dokter muda lulusan UNER, tapi dia menekuni teater. Terus dulu Jaguar berkorelasi juga dengan person-person dari Depak, ada M. Akin, Teater Kalam itu Depak, Departemen Agama Provinsi Jawa Timur itu. Ada Liswandi Purnomo, dia penulis skrip drama televisi dan drama radio.
Ada Lutfi Rahman, penyair Surabaya yang terkenal itu Pak Lutfi Rahman. Itu bagian-bagian dari pendiri teater Jaguar. Nah, maka di situ satu hal yang menguntungkan saya ketika tahun 87 saya masuk Jaguar, tiba-tiba saya berinteraksi dengan orang-orang besar itu gitu. Artinya murni itu ruang belajar saya. Ada Pak Bindinsa juga almarhum, yang dia dramawan juga. Terus ngomong. Banyak. Terus mereka melahirkan Jaguar melahirkan Ilus Supiensa, penulis buku sekarang. Ada almarhum Yusli Farhan Yunus juga bagian dari yang dilahirkan di Jaguar gitu. Yang Kang namanya Ujian itu Kang Ujang itu Kang ya, yang kamu dan barusan kemarin dia bikin film Tebu Muara. Muara. Ya, terus hal yang lain Jaguar itu satu realitas di mana awal-awal saya memahami teater itu banyak memberikan referensi tentang konvensi teater. Jadi teater secara baku, secara konvensional itu saya mempelajarinya di Jaguar. Misalkan konsepsinya Konstantin Stanislavski, bahwa teater itu ada konvensi, ada aturan, bahwa panggung dibagi 4, panggung dibagi 6, kemudian hal-hal yang bersifat artifisial itu memang ada aturannya. Nah, di situ tempat itu ya kan, ya? Tempat saya mendapatkan pengetahuan tentang konvensi teater. Kemudian seiring perubahan zaman, kalau pertengahan 80-an itu kan terjadi satu perubahan yang sangat signifikan di teater ya, bergeraknya. Ngaruhnya apa? Sosial politik nih, 98 bukan? Ya sebelum itu, artinya sebelum 98. Kalau memang 98 itu ke persoalan tematik yang terjadi perubahan besar. Setelah hegemoni Orde Baru, kemudian reformasi. Nah, ini Topong tuh lepas dari itu, atau jadi itu bukan? Topong 2000, 2001 Topong. Oh, 2001. Setelah itu. Gini. Jadi di pertengahan 80-an itu ada pergeseran pola pengembangan teater. Yang awalnya memang secara kolektif di kelompok-kelompok gitu, yang primordial gitu. Dan banyak kelompok teater, puluhan kelompok teater di Surabaya itu. Dan semua bergerak. Dan semuanya primordial. Betul. Karena negara menciptakan hegemoni itu. Sehingga semua berusaha untuk menarik pada wilayahnya masing-masing. Menguasai. Ada perubahan di situ. Pola pengembangan itu mulai muncul. Pola pengembangan bersifat kolaboratif. Bersifat kolaboratif antar satu kelompok dengan kelompok yang lain. Terus person satu dengan metode workshop itu kan kolaboratif. Ada festival. Awal-awal munculnya festival seni Surabaya itu kan sebenarnya di pertengahan 80-an. Nah, itu kan satu pola pengembangan yang sangat lebar yang bersifat kolaboratif. Sampai masuk ke 90-an mulai terpecah itu primordialisme itu. Mencair Kang ya. Mencair, primordialisme itu mencair, kelompok-kelompok yang diyakini sebagai yang paling bagus itu tiba-tiba buyar, tidak karu-karuan karena pola kolaboratif. Sampai akhir 90-an sampai awal 2001 aku bikin teater Topong dengan kesadaran itu. Dengan kesadaran itu. Dengan buat atas inisiatif siapa Kang? Jenengan diri pribadi atau ada kawan-kawan yang kemudian menjadi stimulus jenengan? Kalau di Jaguar itu ya meskipun primordial terus bersifat introvert gitu dan mengklaim sebagai teater religi ya, itu justru malah pergaulannya agak terhambat pergaulan keluarnya. Maka di situ muncul kesadaran
ada person-person termasuk almarhum Yusli Variambiono, saya itu ngomong di internal Jaguar bahwa nggak bisa seperti ini karena zaman ini berubah. Kita harus segera melakukan interaksi keluar dari primordialisme ini, dari introvert ini, satu kondisi yang introvert. Makanya teman-teman Jaguar waktu itu yang barengan dengan saya menekuni keaktoran itu melakukan proses dengan teater ragil. Pernah kan? Jadi separuh aktor-aktor Jaguar, separuh aktor-aktor teater ragil bikin proses naskahnya Mas Yusli Variambiono, sutradaranya Maimura. Itu pernah terjadi. Ziarah Flu Anak Hilang itu mengalami satu mekanisme kolaborasi. Nah, setelah itu sebetulnya sebelum Tobong itu ada aku sama Yusli Variambiono itu bikin teater Barsa. Teater Barsa itu masih tahun 99 sampai 2000 itu hanya beberapa karya aja. Tapi tidak bisa berlanjut karena memang kesibukan teman-teman, pilihan teman-teman untuk menekuni wilayahnya masing-masing. Akhirnya saya punya inisiatif bikin teater Tobong yang menjadi sebetulnya saya sikapi sebagai muara sebetulnya. Siapa teman-teman di Surabaya ini khususnya yang masih kepingin melanjutkan proses kreatif, oke, kita bisa bermuara. Bukan kewacanaan karena waktu itu kini terkooptasi oleh hegemoni, oleh keadaannya tadi kan ya. Jadi makanya teater Tobong itu bersifat ya sesuai dengan filosofi namanya ya. Filosofi apa kan? Ya Tobong. Nomaden itu artinya bukan, nomaden itu tidak menetap, artinya tidak berfokus pada satu model kesekretariatan atau sanggar itu enggak. Saya membiarkan Tobong itu menjadi biar bergerak, ruang latihannya pun bergerak, bahkan keanggotaannya pun saya tidak mengikat bahwa siapapun yang hanya satu kali proses oke. Mau proses melanjutkan lagi silakan, ada orang yang baru lagi datang oke. Katanya jenengan dengan nama Tobong itu apa Le? Arti Tobong Le? Nomaden itu tidak. Tobong itu kan sebenarnya bangunan semi permanen yang biasanya dipakai untuk kesenian-kesenian tradisi kayak locruk, ketoprak, wayang orang itu biasanya mereka pakai tobong. Tobong itu bahasa lokal Surabaya atau bahasa Indonesia? Jawa. Bahasa Jawa. Iya. Bahasa Jawa yang namanya Tobong yang artinya tapi yang sering kali dipakai di Jawa Timur khususnya. Jawa Timur itu mengistilahkan tempat itu namanya Tobong. Nah, artinya dengan menserap inspirasi bahwa atau spirit sebuah teater tradisional yang nomaden, tapi untuk diaplikasikan ke kondisi modern. Gitu. Dan itu satu kelompok teater kan ya, kan gitu. Terusan kan dari selama jenengan di Tobong itu kan jenengan dengan banyak persoalan itu ada warna khusus atau karya-karya yang jenengan Tobong ini cenderung karyanya religius seperti Jaguar, seperti ini, ini pemberontakan, ini mungkin jenengan kena dampak ono poran itu, mesti teater siapa? Ini mesti teater Tobong, ngono enggak Itu pun tahapan, Mas. Ada tahapan-tahapan. Jadi awal-awal proses pertama teater Tobong itu ya banyak penonton atau teman-teman yang masih kelihatan Jaguarnya apa. Kok masih kayak Barsa, teater Barsa. Ya enggak persoalan karena memang saya lahir dari itu kan, dari Jaguar dan teater Barsa. Tapi tema yang dibidik kan pasti beda, Mas. Enggak sama. Ya, seiring dengan itu. Enggak, Bu. Akhirnya ada warna lain dari tema-tema yang lahir dari teater Tobong. Jadi dan ada konsistensi dari saya dan teater Tobong untuk mengikuti terus perkembangan. Apa sih trennya, apa teater sekarang? Trennya apa? Terus bentuk-bentuk baru yang lahir itu yang bagaimana gitu. Itu terus ada konsistensi untuk mengikuti itu.
alasan itu bahwa jenengan pada titik itu bahwa kelompok teater dengan artinya jangan kan membongkar kotak-kotak yang luar biasa. Iya, dengan harus punya wawasan yang sangat luas. Sampai kemarin terakhir 2018 itu Pekan Teater Nasional, kebetulan Teater Kobong mewakili juga dari Jawa Timur. Sama Teater Lingwit Pamekasan itu ada hal baru, ada wacana baru tentang teater kota, teater komunitas, teater kampus. Teater kota itu yang basic risetnya problem masyarakat urban. Teater komunitas itu yang basic risetnya problem ekologi misalnya. Teater kampus itu basic risetnya tentang pedagogik, tentang keilmuan. ada pemilahan seperti itu, referensi baru sebetulnya bagi saya. Nah, itu menandakan bahwa kalau dicas sebagai teater kota berarti kan sudah tidak ada lokalitas atau satu wilayah bahwa ini sanggar. Tapi atau padepokan atau apa, tapi kita aktivitas di kota itu kemudian melahirkan gagasan-gagasan tema pertunjukan gitu. Jadi ini semakin lama semakin kesini semakin yang namanya kelompok teater itu juga semakin terkikis. Karena tahun 95 itu saya sudah merasakan bahwa latihan reguler di kelompok teater baik di teater kampus maupun teater independen itu sudah praktis nggak ada. Mereka ngumpul proses karya, tidak ada latihan reguler yang seperti awal-awal dulu tahun 87 itu ada rutinitas setiap minggu 3 kali latihan apa itu sudah. Kalau jenengan kan ketika jenengan semakin memahami bahwa teater tuh tidak lagi menjadi bahasanya primordialisme langsung mencintai lokalitas macam-macam, dia punya wawasan luas, berarti kan jenengan harus di wacana yang harus juga luas ngono lho. Lah terusan ning kono jenengan punya definisi sebuah karya yang baik itu sing koyo apa sih? Khususnya teater. Kalau saya ya ini, tapi ini kan belum tentu bagi orang lain gitu. Sampai sekarang pemahaman saya teater itu fokus, sederhana dan futuristik. Artinya teater itu ruang untuk mengolah literatur, referensi atau pengetahuan yang sudah ada, kemudian diolah untuk membaca masa depan itu. Bagi saya teater itu, kalau awal-awal dulu kan saya berteater itu spiritnya resisten mas, perlawanan, karena memang waktu itu hegemoni Orde Baru itu kan yang menumbuhkan resistensi. Nah, makanya kan setelah itu lepas kan otomatis jenengan harus membekali dengan satu referensi kan, literasi yang banyak. Iya, itu tadi. Di era itu jenengan otomatis sebuah karya menjadi baik itu jenengan harus dibekali oleh harus pakai punya referensi yang banyak loh. Jadi misalkan literatur ya atau sejarah atau apa ya, referensi yang pernah ada itu diusung ke ruang pengolahan yang namanya teater untuk membaca masa depan gitu. Dan bisa diwacanakan sehingga ning kono itu ana sesuatu sing artinya bisa mengurai persoalan masyarakatnya gitu. Futuristiknya gitu. Futuristik lah. Artinya nek sebuah karya itu kemudian tidak bisa mengurai persoalan kemasyarakatannya, artinya nek jenengan piye nek karya macam ngono. Dia seperti sekedar mung tontonan biasa. Tontonan biasa itu ya seperti televisi ya, ngono ya apa ya itu pertarungan di sistem sosial ya, sistem sosial atau di sistem politik ekonomi atau di sistem sosial itu kan mesti ada pro kontra di situ. Bahwa misalkan kesenian teater yang sebetulnya itu kesenian yang serius,
itu bisa dinafikan menjadi sekedar produk kreatif apa ya, untuk tontonan hiburan, untuk aset ekonomi kreatif kan gitu mesti. Nah, itu sistem sosial itu ada membentuk seperti itu sehingga dan ini banyak pertumbuhan sehingga idealitas yang sebetulnya sudah dibangun sejak awal itu tergusur juga, terkikis juga oleh itu realitas sistem yang ada itu. Teater menurut jenengan kan ini gerakan kebudayaan ya? Iya, artinya meskipun bukan gerakan tapi ini investasi bagi peradaban kan dulu. Nah terus ketika itu sama melihat bahwa sebuah teater gerakan kesenian atau kebudayaan sebagai investasi peradaban, neng kono ya atau tidak itu berbenturan dengan namanya negara, pemerintah, institusi. Ya gini menurut jenengan mereka neng di posisinya mereka neng di. Wah kalau ngomong konsep nation itu kan terbatas mas. Konsep nation itu kan tergantung rezimnya siapa. Jadi per 5 tahun. Ya tapi kan artinya per 5 tahun. Seniman itu kan selalu dengan otoritas apa musuh gitu loh kan. Masa wilayah konsistensi kesenimanan itu kalah dengan satu konsepsi yang hanya per 5 tahun itu. Mestinya kita harus lebih besar dari itu dong. Langsung peran negara koyo ngono perane ning ndi, negara pemerintah terhadap gerakan kesenimanan yang sangat luar biasa ini loh. Investasi peradaban. Ya sudah tidak bisa diukur dengan itu, Mas. Artinya negara itu mau membiayai mau enggak itu urusannya negara. Kesenimanan tetap bergerak kan gitu. Pola pikir berkesenian kan tetap bergerak. Sebagai upaya untuk memberi investasi bagi peradaban ya terus gerak, mau dibiayai instansi atau tidak kan gitu. Nah spirit itu untuk era sekarang harus dipunyai oleh seorang seniman. Menurut saya. Atau ya boleh, tapi kalau nggak ada korelasi dengan yang namanya institusi pemerintah itu kan tidak bergerak juga spirit itu gitu loh. Tapi tetap bagi saya pelaku kesenian ya masa kalah dengan realitas yang hanya diciptakan oleh konsep negara yang per 5 tahun itu. Nah kita tahu loh per 5 tahun kan selalu ada perubahan kebijakan itu yang dilahirkan oleh negara kan gitu. Masa eksistensi keseniman harus kalah dengan itu? Enggak bisa. Ngapain? Mau dibiayai oleh pemerintah atau tidak? Jadi artinya di titik ini seniman, status seniman atau gerakan budayaan itu sebuah ideologi kan? Ya bukan ideologi, idealitas iya, tapi tidak sampai menjadi ideologi. Kalau ideologi itu kan bisa diciptakan, Mas. Bisa dimunculkan sewaktu-waktu, misalkan jelas dia selalu dibiayai oleh pemerintah, tapi dia bisa ngomong bahwa saya idealis. Nah, itu bisa ideologi itu kan bisa dibuat. Ideologi itu kan ya saya pun pernah dibiayai institusi pemerintah untuk berkesenian. It's okay, enggak persoalan gitu. Tapi kalau itu tidak ada, masa kita harus berhenti? Atau masa kita harus neretek terus tidak sampai minta kan? Nah, itu kan ya bagi saya bukan ideologi sih, masih idealitas idealitas. Kalau ideologi wah ya Mas, lebih dalam lagi. Kesenian menjadi agama. Oke, kan selanjutnya mana mungkin ada satu hal yang mungkin sebelum omong-omong ini kita marekno edisi ini kudu sesuk ono meneh le. Salah satunya ini belum ngomong nang perjalanan karya-karyanya jenengan. Nah, engko kita bicarakan lebih lanjut. Sing ini ada yang mesti disampaikan. Apa itu? Ngomong tentang menjadi seniman. Ini kan jenengan harus regenerasi kan. Sebenarnya mau menjadi seniman itu kayak apa sih? Ya mengalir saja, hadapi persoalan, baca referensi yang banyak.
Iya, bahwa artinya, cita-cita menjadi seniman penting loh, Lik. iya, artinya kesenimanan itu kan bukan cita-cita sebetulnya. Bukan cita-cita. Artinya ada tahapan panjang, ada tahapan panjang untuk seseorang itu bisa konsisten menjadi pelaku kesenian atau seniman. Dan itu banyak pilihan, Mas. Setiap tahapan itu memilih. Saya beberapa kali mengalami stagnan juga, muak dengan kesenian, enggak, ya sampai 3 tahun, tapi akhirnya kembali lagi. Nah, itu kan berarti ada tahapan yang memang harus dipilih. Dan itu sebagai proses pendewasaan ya, Kang ya. Pendewasaan Iya, juga. bukan diciptakan seniman, tapi dilahirkan, kan gitu. Dilahirkan dari proses perjalanannya, proses panjang perjalanannya itu. Seniman. Ya. Dan sampai sekarang pun saya masih belum berani juga mengatakan bahwa diri saya itu seniman gitu. Tapi beberapa temen, sopo sih nggak nek kon seniman, gitu. Itu kan justru beban itu, Mas. Oke. Wah, ini harus cari pilihan lagi nih, harus memilih lagi kalau terus sih stigma sebagai seniman kan. Wah, setiap perjalanan hidup saya harus memilih lagi supaya tetap stigma itu tetap lengket. Oke lah. Terima kasih Kang yo. Seperti koyo ngono, sembah nuwun sekali lah atas waktunya. Aku ngantek gak sok ngomong aku tenan. Maksudnya gak sok ngomong piye. Oke, matur suwun Kang Dodik yo. Matur suwun. Jare 14 sih mek jek 6 iku mau. Wis wae mau sing pertama kene.